Nangis apa? Ribut apa? Teriak apa? Teriak lagi. Kalian akan kucincang dan kujadikan makanan anjing. Ayo, diam, bos. Dua anak baru, anak sial, beberapa hari ini tidak dapat uang sepeser pun. Bodoh. Aturan lama. Satu kaki patah, satu tangan patah. Pergi. Baik, bocah kecil, mau kupatahkan tanganmu atau kakimu? Adik jangan takut, kakak lindungi kamu. Bocah kecil, berani kau gigit aku? Adik, lari. Bocah kecil, berani kau pukul aku? Kemari. Kejar. Kejar. Jangan biarkan kedua bocah kecil itu kabur. Kak Tong-Tong, aku takut. Tidak apa-apa. Kakak alihkan perhatian orang jahat itu, lalu akan kembali mencarimu. Ini, kamu pegang. Dengan ini, kakak pasti akan menemukanmu. Saat dewasa nanti, aku pasti akan menikahimu. Kak Tong-Tong. Kak Tong-Tong. Kemana perginya bocah kecil itu? Di sana. Kejar. Kak Tong-Tong. Kak Tong-Tong. Hahaha. Permainan berakhir. Mencarinya begini, ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana kalau kita? Diam. Walau harus membalik seluruh Qinghai, aku tetap harus menemukannya. Yang ingin kunikahi hanyalah Xiao Xiao. Tapi, belakangan, keluarga Qin terus mendesak pernikahan. Sejumlah proyek perusahaan ikut sangat terdampak. Meski Xiao Xiao bukan saudari kandungmu, kau tetap harus menjaganya baik-baik ya. Xiao Xiao, 18 tahun. Sebenarnya engkau di mana? Kak Tong-Tong, sudah 18 tahun? Kau di mana? Pakmu, akhir-akhir ini Bapak tampak begitu lelah. Saya telah memesan layanan terapis pijat profesional, agar Bapak bisa rileks. Kak Tong-Tong, di sini juga ada bekas lukanya. Sakit, Kak. Kakak sudah merasa lebih baik. Xiao-Xiao memang hebat. Matanya mirip Xiao Xiao. Mungkin aku terlalu banyak memikirkannya. Matanya mirip Xiao Xiao. Kau. Siapa namamu? Namaku Sukian. Kau. Bisu? Dia tak bisa bicara. Dia bukan Xiao Xiaoku. Apa aku salah ucap? Kenapa dia tampak begitu sedih? Lanjutkan. Xiao Xiao. Hanya perasaanku saja. Mengapa kurasa kau di sampingku? Pijatanmu enak. Mulai sekarang kaulah yang memijatku. Hebat. Mengenal sosok berpengaruh. Semacam Tuan Muting Shen pasti lebih cepat.
Berhenti. Siapa kau? Mengapa kau berada di rumah Kak Tingsen? Aku datang untuk memijat Tuan Muting Shen. Apa maksud isyaratmu? Tak bisa bicara, ya? Nona Qin, dia bisu. Cepat beri salam pada Nona Qin. Dia tunangan Tuan Muting Shen. Mu Tingsen, mengapa membawa perempuan bisu pulang? Apa relasimu dengan Kak Tingsen? Dia cuma tukang pijat. Mana layak ada hubungan dengan Tuan Muting Shen. Cepat salam. Ah, lupakan. Ayo kita pergi. Kak Tingsen, Untuk apa kau datang? aku merindukanmu. 3 hari lagi, hari pertunangan kita tiba. Kak Tingsen, kau lupa? Sudah kukatakan, sebelum menemukan Xiao Xiao, aku tak akan memikirkan pertunangan. Xiao-xiao lagi. Ku ingin dia benar-benar lenyap dari dunia ini. Tuan Muting Shen, Leontin Giok yang Anda cari telah muncul di panti pijat mahkota. Lalu kenapa kalau sudah bertemu, harga milikku saja? Kamu. Leontin Giok itu milik tempat pijat, seorang terapis. Pernah terlihat di ruang 888. Ini pencarian ke 99. Xiao Xiao, akhirnya aku akan menemuimu. Cantik. Tanganmu sangat dingin. Bagaimana kalau ikut denganku? Lepaskan aku. Jangan. Dasar wanita jahat, berani-beraninya kau menggigitku. Dasar wanita jahat. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku cepat. Hentikan. Tahukah kau siapa aku? Aku Presiden Direktur Rongcheng Real Estate. Rekanan Jinghai First Group, Mu Group. Hari ini kau habis. Buka lebar-lebar matamu. Inilah Presiden Direktur Mu Group, Tuan Muting Shen. Mu, Tuan Muting Shen. Kau. Tuan Muting Shen, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Seandainya aku tahu, aku takkan. Aku pantas mati. Aku layak mati. Mohon ampuni aku. Singkirkan dia dari Jinghai. Aku pantas mati. Aku memang pantas mati. Tuan Muting Shen, Tuan Muting Shen, Tuan Muting Shen. Apa kau baik-baik saja? Terima kasih sudah menolongku. Dia tak membawa Leontin Giok, jadi bukan Xiao Xiao. Namun tatapannya mirip Xiao Xiao, dan usianya pun seumur. Maukah kau bekerja di rumahku? Boleh? Tentu saja. Tuan Muting Shen, manajer klub bilang pernah melihat Leontin Giok ini. Namun tak yakin milik siapa. Barangkali milik tamu lain. Lanjutkan pencarian. Gagal lagi. Xiao Xiao, kau di mana? Leontin Giok. Dia juga memburu Leontin Giok itu. Lu Yuan, kenapa kau membawa perempuan? Ini kembali lagi. Maaf, Nona Qin. Membiarkan Sukian bekerja di keluargamu adalah keputusan Tuan Muting Shen. Nona Qin, saya berjanji akan bekerja dengan baik. Ayo Sukian, saya akan mengajakmu berkeliling. Muting Shen tidak pernah begitu peduli pada seorang wanita. Kenapa dia membuat pengecualian untuk wanita bisu ini?
Maaf, saya tidak sengaja. Sukian, apa yang kau lakukan? Maaf, Orang yang tidak kompeten sepertimu seharusnya diusir dari keluargamu. Keluargamu, kapan terserah padamu. Sangat sakit ya. tidak sakit. Ini salahku. Kau pergi dulu dan oleskan obat dengan benar. Mu Tingshen, kau benar-benar istimewa pada Sukian. Tuan Mu Tingshen, saatnya untuk rapat. Tadi hanya peringatan kecil untukmu. Sebaiknya kau hilangkan pikiran picikmu. Jangan memikirkan apa yang tidak seharusnya kau pikirkan. Apa salahku? Apakah Mu Tingshen orang yang pantas kau sentuh? Tidak. Tadi aku hanya ingin mengeringkan baju Tuan Mu Tingshen. Dasar wanita bisu, kau masih berani membantah. Berlutut. Mendekati Mu Tingshen adalah kesalahan terbesarmu. Sebaiknya kau menjauh darinya. Kalau tidak, kau akan sangat menderita. Aku ingin menikah dengan Kak Tongtong. Sampah. Adik, cepat lari. Kak Tongtong, aku takut. Ibu, maafkan aku. Aku telah kehilangan Xiao Xiao. Pakmu tampak sangat sedih. Pakmu jangan minum lagi. Tahukah kau? Aku punya adik perempuan. Aku telah mencarinya bertahun-tahun. Namun aku masih tak bisa menemukannya. Oh, begitu. Pakmu sama sepertiku juga tengah mencari keluarganya. Aku yakin kalian pasti akan bertemu lagi. Anda kakak yang baik. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Tidak, mungkin aku salah dengar. Xiao Xiao, jangan pergi. Aku sungguh merindukanmu. Jangan pergi. Xiao, Xiao. Keluar. Ingin memanfaatkan Kak Tingshen yang sedang mabuk? Bermaksud naik derajat dengan tidur dengannya? Tidak, Sepertinya pelajaran yang kuberikan terakhir kali sudah kau lupakan sepenuhnya. Sudah kubilang, aku paling benci orang yang menyentuh barang-barangku. Tapi kau justru berani menyentuh milikku. Masih melongo di situ? Tapi, kalau Pakmu sampai tahu, Akulah nyonya keluarga Tingshen. Kau pikir Tingshen akan marah padaku karena orang tak penting? kalian mau apa? Dasar wanita bisu. Tukang pijat kotor. Apa hakmu berbaring di pelukan Kak Tingshen? Hentikan. Hentikan. Sedang apa kalian? Siapa yang memerintahkan kalian melakukan ini? Kami. Celaka-celaka, Pakmu sedang kemari. Kalian harus paham apa yang boleh diucapkan, serta apa yang tak boleh diucapkan. Jika tidak,
kalian tahu cara kerjaku. Baik. Kami rasa Sukian datang ke keluarga Tingshen dengan niat tersembunyi. Tuan, maafkan kami. Kami tak berani lagi. Lain kali, kalian tak akan kumaafkan. Wanita jahat, tunggu saja bagaimana aku akan menghabisimu. Nona Qin makin cantik saja. Betul sekali. Hanya Nona Qin yang pantas untuk Tuan Mu Tingshen. Benar. Nona Qin, sesuai perintah Anda, saya telah membawa para pria yang pernah dipijat Sukian. Lakukan sesuai rencana. Nona Qin, gaun Anda hari ini sangat cantik. Iya. Malam ini adalah pesta pertunangan Nona Qin dan Tuan. Kalian semua harus sigap, layani para tamu dengan baik. Dengar? Baik, Bu. Kamu, tuangkan minuman untuk mereka. Yang lain bubar. Wah, bukankah ini si gadis bisu cantik dari Huang Cheng? Tangan ini masih selembut itu. Sok polos, apa kau lupa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah kau sentuh semua? Hahaha. Betul. Bagian tubuh mana yang belum dia sentuh? Tangan ini lembut sekali, sangat nyaman. Hei, jangan lari. Jangan mendekat. Kemarilah sayang. Hei, kau mau kemana? Jangan mendekat. Aduh, Wanita jalang, berani kau menabrakku? Ada apa ini? Nona Qin, wanita ini sengaja menginjakku. Sukian, beginikah caramu menjamu tamu? Mereka yang lebih dulu menggangguku. Apa yang kau isyaratkan? Cepat minta maaf. Mereka semuanya adalah tamu kehormatan yang aku undang. Aku tidak akan minta maaf. Sok Suci, kuberi kau Rp588.000. Temani kami bersenang-senang. Hahaha. Ternyata dia hanya tukang pijat. Keluargamu adalah keluarga terhormat di Qinghai. Mana mungkin mereka menerima orang seperti ini? Bukan begitu. Kau belum pernah memijatnya? Kami, langganan setiamu. Omong-omong, teknik pijatmu memang hebat. Bikin orang melayang. Hahaha. Sini, layani kami. Hahaha. Menjijikkan. Perempuan seperti ini di sini sungguh menodai acara pertunangan Tuan Mu Tingshen dan Nona Qin. Benar. Si bisu busuk, kau WC umum menggoda orang sampai-sampai ke keluargamu. Keluargamu barangkali berniat menggoda Tuan Mu Tingshen. Si bisu ini sungguh lancang. Bukan, aku cuma tukang pijat. Berani sekali kau membantah, memijat Tuan Mu Tingshen, sampai masuk ke pelukan Tuan Mu Tingshen. Karena si bisu ini gemar menjual diri. Biarkan saja dia menjajakan diri sesukanya. Teman-teman, kebetulan kita bisa ikut menikmati. Hahaha. Jangan gaduh. Sukian, dia bukan komoditas. Mana mungkin aku menjualnya. Nona Qin, baik hati sekaligus cantik. Aku paling muak pada pelakor. Malam ini, siapa berani bayar lebih, dia yang dapat. Hahaha. Malam ini, yang berani bayar lebih, dia yang dapat. Hahaha. Melihat dia yang segar ini, aku tawar 1.000. Aku tawar 2.000. Main sama yang bisu, baru seru. Hahaha. Kau tidak jijik, perempuan murahan? Iya, jangan sampai kena penyakit. Tertutup rapat begini, bagaimana kalian bisa lihat dengan jelas? Si bisu, malam ini kalau ada tamu yang mau sama kamu, kamu itu sudah sangat beruntung. Jangan mendekat. Kau mau apa? Kemari. Hei, kemari. Wah, cuma dengan sentuhan ini, aku tawar 10.000.
Hentikan. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Berhenti. Cutting Shen, kenapa baru datang? Dia merusak acara pertunangan kita. Dia teknisi, dia juga punya harga diri. Jangan takut, tak ada yang bisa menyakitimu lagi. Cutting Shen, aku... Diam. Cutting Shen, dengar penjelasanku. Giok. Xiao Xiao. Kamu Xiao Xiao. Akhirnya kutemukanmu. Aku, Kak Tong Tong, masih ingat denganku? Kak Tong Tong, kau Kak Tong Tongku. Xiao Xiao, akhirnya kutemukanmu. Aku telah lama mencarimu. Dia bukan Xiao Xiao sama sekali. Diam. Dia palsu. Sukian memiliki giok sebagai bukti. Gioknya itu tiruan. Yang asli ada di sini. Benarkah? Ini dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada 2 giok? Pasti ada satu yang palsu. Mengapa dia punya giok yang sama denganku? Kau itu cuma Pak LSU0. Bodoh. Kau jelas tak paham apa yang terjadi. Inilah giok ekor ikan itu. Mungkinkah, apakah Sukianmu Xiao Xiao? Aku takkan membiarkan kalian saling mengenal. Saat pesta pertunangan, akan kubuat kau hancur. Demi memastikan semuanya berjalan lancar, aku harus memeriksa diari yang merekam masa lalu mereka. Nolakin, batu gioknya sudah jadi. Kamulah yang palsu. Asli atau palsu akan terbukti setelah dicek. Berani kau? Kenapa bisa begini? Qin Yue itu Xiao Xiao. Kenapa? Qin Yue adalah Xiao Xiao. Kak Tong Tong, jangan percaya dia. Akulah Xiao Xiao. Kamu bukan Xiao Xiaoku. Tentu saja, Kak Tengsen, akulah Xiao Xiao. Kau yang mencuri liontin jadeku. Sukian, beraninya kau membodohiku dengan liontin palsu. Maafkan aku, Xiao Xiao. Aku telah melukaimu. Kak Tengsen, aku tahu kau tidak sengaja. Liontin ini bukan miliknya. Cukup, Sukian. Dasar bisu, masih di sini, memalukan saja. Seret dia keluar. Kak Tong Tong, akulah Xiao Xiao. Dialah. Cukup, Sukian.
Ini pesta pertunanganku dan Xiao Xiao. Orang sepertimu tidak pantas berada di sini. Ini tunanganku, dan juga Xiao Xiao yang kucari selama 18 tahun. Terima kasih kepada semua yang telah datang ke pesta pertunanganku, dan saksikan bersamaku momen indah ini. Aku ingin menikah dengan Kak Tong Tong. Kak Tong Tong, kita ditakdirkan bersama. Tidak seorang pun boleh memisahkan kita. Kakak pasti akan menemukanmu. Saat dewasa nanti, aku pasti akan menikahimu. Kak Tong Tong. 18 tahun yang lalu, kita pernah berjanji untuk menikah saat dewasa. Ini akan menjadi rumah kita. 18 tahun kemudian, semuanya telah berubah. Ini tunanganku, dan juga Xiao Xiao yang kucari selama 18 tahun. Luka yang kau berikan seperti kegelapan malam, menyelimuti hatiku, membuatku tersesat dalam jurang penderitaan. Mari kita bersama selamanya. Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkanmu. Melepaskan penyesalan yang tak berujung ini. Semoga kehidupan kita di masa depan sama-sama bahagia. Xiao Xiao, kau kenapa? Ibu. Kak Tong Tong, dia tidak percaya kalau aku Xiao Xiao. Lagi pula sudah 18 tahun berlalu. Untuk saling mengakui, pasti ada prosesnya. Tapi dia lebih memilih percaya orang lain daripada percaya padaku. Dan Liontin Gyokku juga dicuri. Lalu apa kau punya cara lain untuk membuktikan dirimu? Oh ya? Gunting kertas. Kak Tong Tong paling suka bunga matahari. Ini rahasia kami berdua. Kak Tingshen, Tok, tok, tok. ini kau yang berikan padaku? Mana ada pria yang memberikan bunga matahari? Dia sangat menyukai bunga matahari saat kecil. Kak Tingshen, aku sedikit mengantuk. Ayo pergi. Kau gendong aku kembali tidur ya? Kenangan masa kecil sialan hampir ketahuan. Istirahatlah yang baik. Jangan pergi. Aku takut saat aku membuka mata, aku kehilanganmu lagi. Sebelumnya kakak salah, selanjutnya kakak akan selalu menemanimu. Kak Tingshen, karena kita sudah bertunangan, bagaimana kalau kita segera menikah? Kakak Tingshen, karena kita telah bertunangan, bagaimana jika kita menikah lebih cepat? Tingshen, apa yang masih kau ragukan? Menikahi Xiao Xiao, bukankah itu selalu menjadi impianmu? Namun aku tak bisa melupakan mata Sukian. Kakak Tingshen, Oh, tentang pernikahan, jangan terburu-buru. Oh, iya. Mengapa sebelumnya aku tak pernah melihatmu memakai liontin giok ini? ini Kakak Tingshen, benda paling berharga yang kau tinggalkan untukku. Aku hanya memakainya pada momen terpenting. Dia masih meragukan jati diriku. Kakak Tingshen, apakah kau tak percaya bahwa aku Xiao Xiao? Aku hanya bertanya. Sudahlah, jangan berpikir terlalu jauh. Kau istirahatlah. Aku tak bisa membiarkan Kakak Tingshen punya kesempatan untuk berubah pikiran. Hari ini, aku harus sungguh-sungguh menjadi wanitanya.
Sebab kita telah bertunangan, apakah kau tak menginginkannya? Xiao Xiao, jangan begini. Kaulah orang yang paling kucintai, maka aku harus lebih menghormatimu. Mengerti? Baiklah. Jika begitu, untuk merayakan pertemuan kita lagi, minum 1 gelas, boleh kan? Baik. Bersulang. Kakak Ting Shen, aku pun tak ingin memilikimu dengan cara seperti ini. Kau yang memaksaku. Kakak Ting Shen. Pakmu, ada dokumen yang perlu Anda tangani. Oh, baik. Saya akan pergi ke ruang kerja untuk mengurus beberapa pekerjaan. Jangan pergi. Saya akan segera kembali. Tenanglah. Sialan, Lu Yuan. Tunggu saja kau. Kenapa panas sekali? Kak Tongtong, lihat. Ini bunga matahari yang kau ajarkan padaku untuk mengguntingnya. Xiao Xiao. Kak Tongtong, kenapa kau terlihat tidak sehat? Xiao Xiao, akhirnya aku menemukanmu. Kak Tongtong, lepaskan aku. Aku akan membawamu ke dokter. Tidak mau. Aku Xiao Xiao. Ciao Ciao. Aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Kak Tongtong, akhirnya kau mengenaliku. Efek obat dalam anggur merah seharusnya sudah terasa. Kenapa Mu Tingxian masih belum datang? Tak bisa menunggu lebih lama. Malam ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bisu bau. Berani sentuh orangku. Lihat saja hari ini aku akan menghabisimu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan.
Kenapa? Mau panggil kakak Ardi untuk menyelamatkanmu? Kalau berani, panggil saja. Suka memijat kakak Sandi, ya kan? Aku akan membuatmu memijat. Bisa menggunting bunga matahari? Aku akan membuatmu menggunting. Kamu terampil tapi aku tidak akan berbelas kasihan. Ingat itu. Akulah. Xiao Xiao. Akulah wanita Sandi. Kenapa tidak patuh ya? Sepertinya hukumannya belum cukup. Masukkan tangannya ke dalam air garam. Sadarilah posisimu. Lihat dirimu, apa yang bisa menandingi Nona Qin. Berani menggoda Tuan Muting Shen. Xiao Xiao. Tolong aku. Xiao Xiao. Kak Ardi, lihat. Ini bunga matahari yang kau ajarkan padaku untuk mengguntingnya. Bagaimana mungkin Shinta bisa menggunting bunga matahari? Tidak bisa. Aku harus menanyakannya dengan jelas. Berhenti. Siapa yang memberi kalian nyali? Berani-beraninya memperlakukan Sukian begini. Tuan Muting Shen, saya, Saya apa? Jawab pertanyaanku. Tuan Muting Shen, Sukian berpura-pura jadi Xiao Xiao untuk menggoda Anda. Saya memberinya pelajaran untuk Anda. Kau hanyalah anjing yang dipelihara keluargamu? Apa hakmu memutuskan untukku? Tuan Muting Shen, saya salah. Bawa dia pergi. Buat dia jerah. Ampun, Tuan Muting Shen. Nona Qin, tolong aku. Saya lakukan semua ini demi meredakan kemarahan Anda. Aku tak paham kenapa. Kalian selalu memusuhi Sukian. Dia tidur denganmu setelah kita bertunangan, tidakkah dia layak dihukum? Bukankah begitu? Diam. Segera hubungi Dr. Jiang. Minta dia datang secepatnya. Baik. Kak Ting Shen, aku sedang berbicara denganmu. Apa kau sungguh Xiao Xiao? Xiao Xiao yang ku kenal, dia berhati lembut, bahkan tak tega menginjak semut sekalipun. Bunga matahari ini, kamu yang menggambarnya kan? Senyuman matahari itu kaulah yang mengajariku. Kak Tongtong, kenapa terus hujan ya? Aku rindu matahari. Kakak akan membuatkan matahari untukmu. Mau? Mau. Lihat, matahari. Wah, Kak Tongtong keren. Aku juga ingin belajar. Baiklah, aku akan mengajarimu. Kak Ting Shen, jangan percaya dia. Tadi malam kau ingin menyerahkan ini padaku. Kamulah Xiao Xiao yang selama ini ku cari. Kak Tongtong, akhirnya kau mengenaliku. Ting Shen, dia palsu. Dia terus-menerus menipumu. Aku memiliki bukti. Dia terus menipumu. Aku punya bukti. Rekaman ini akan membuktikannya. Sebelum dia datang ke keluargamu, dia sudah mempersiapkan segalanya untuk menyamar sebagai aku. Xiao Xiao, CEO-mu sedang mencari adik perempuannya yang hilang. Tentang masa lalu mereka berdua, ibu sudah mengetahuinya. Asal kau bisa mendekatinya,
menyamar sebagai adiknya. Kita bisa hidup makmur dan kaya raya. Bantu aku memalsukan rekaman dan pesan. Persyaratan spesifiknya sudah kukirim ke ponselmu. Nona Qin, kau tidak bercanda kan? Kau memintaku untuk mengusik Muting Shen? Dia orang seperti apa? Kau lebih tahu dariku. Aku tidak berani memprovokasinya. 5 juta rupiah. Deal. Aku tidak. Bukan seperti itu. Tak disangka si bisu sepertimu. Cukup pandai menipu. Sukian, Tidak. tak kusangka kau yang bisu ini. Ternyata cukup cerdas. Sukian, kau mau uang, bisa kuberikan padamu. Namun, aku sama sekali takkan membiarkanmu punya peluang mendekati kakak Muting Shen lagi. Ini 100 juta rupiah, termasuk untuk semalam, sebagai kompensasi bagimu. Setelah ini aku tak mau melihatmu lagi. Dia menjebakku. Aku orang yang paling dicintai kakak Muting Shen. Apa yang kau punya hingga layak kujebak? Kakak Tongtong, aku. Cukup. Seumur hidupku, aku tak ingin melihatmu lagi. Karena terlalu lunak padamu, itulah kesalahan terbesarku. Maafkan aku, Xiao Xia. Seharusnya aku tak mencurigaimu. Kakak Muting Shen, aku tahu kau tak sengaja. Kau pasti telah dijebak oleh si bisu ini. Kakak Tongtong. Singkirkan dia dari sini. Karena terlalu lunak padamu, itulah kesalahan terbesarku. Seumur hidupku, aku tak ingin melihatmu lagi. Singkirkan dia dari sini. Mungkin kau hanyalah Muting Shen, bukan lagi kakak Tongtongku. Demamnya sudah turun, nak. Bagaimana bisa kau jadi seperti ini? Tidak apa-apa. Kalau tidak mau cerita, ya sudah. Kita tidak usah ke rumah keluargamu. Ibu, seumur hidupku hanya ibu satu-satunya keluargaku. Padahal jelas-jelas ada di depan mata, tapi tidak bisa saling mengakui. Inilah takdir. Ibu, kita tidak akan pergi kemanapun lagi. Kita masih bisa membuat patung tanah liat. Baik. Ibu akan menemanimu seperti dulu, membuat patung tanah liat, lalu menjualnya di Kota Layang. Di sana banyak turis. Kota Layang. Waktu kecil aku dan Kak Tongtong sering bermain di sana. Apakah dia masih ingat? Xiao Xiao, kau sedang apa? Kak Ting Shen, jika hatimu tidak ada aku, maka aku tetap di sini pun tidak ada artinya. Maaf, beberapa hari ini kakak memang salah. Sebentar lagi kau ulang tahun, kakak sudah menyiapkan kejutan untukmu, kakak akan membawamu ke suatu tempat. Ulang tahun?
Tanggal 9 bulan 9 adalah ulang tahunmu? Kau lupa ya? Ternyata hari ulang tahun si bisu, tentu saja aku ingat. Lagi-lagi, kenangan buruk. Masih ingatkah kau waktu kecil dulu sangat suka bermain di sini? Saat itu, kita bersama-sama menjual patung tanah liat kecil, dan setiap kali kau mendapatkan uang, kau selalu membelinya untuk permen Tanghulu. Tentu saja, Kakak, lihat kelinci yang kubuat. Lucu kan? Lucu. Benarkah? Pak, kelinci kecil ini, apakah kau yang membuatnya? Kian, si bisu ini benar-benar menghantui. Sukian, kenapa kau di sini menjual boneka tanah liat ya? Aku tidak menjualnya kepadamu. Pergi. Sukian, kau masih marah ya? Kalau begitu, aku akan membeli semua boneka tanah liat di kiosmu. Sebagai kompensasi untukmu, bagaimana? Aku tidak mau uangmu. Aku tidak akan menjualnya. Sukian kelinci kecil ini, apakah kau yang membuatnya? Jawab aku. Cepat datang ke Kota Layang, hancurkan kios Sukian. Kecuali kau membiarkan dia pergi. Sukian, apakah kau sangat membenciku? Cukup Sukian. Dia adalah orang yang paling penting bagiku. Jangan sakiti dia lagi. Semua orang adalah orang terpenting bagimu. Lalu bagaimana denganku? Aku Xiao Xiao. Sukian, kau sangat suka menyamar sebagai aku? Siapa aku? Bukan urusanmu. Kalian pergi saja. Aduh, Ada apa? perutku sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku tidak bisa jalan, gendong aku. Tidak bisa, aku harus mencari tahu dulu. Luyan, antar Yumei ke rumah sakit. Kakak Tingshen, Ke tempat tadi. Belum semuanya jelas, dia tidak boleh tahu. Cepat. Minggir kalian semua. Minggir, minggir, minggir. Apa yang dia lakukan? Tidak tahu. Hancurkan. Aduh. Aduh. Ah. Hahaha. Hentikan, Xiao Xiao. Orang tua ini suka sekali ikut campur ya. Kau mau kubunuh? Pukul dia dengan keras. Nyalinya cukup besar juga. Aduh. Astaga. Pukul aku. Hahaha. Aduh. Hentikan. Harum sekali. Hahaha. Hahaha. Ahahaha. Hentikan.
Habisi dia. Sukian. 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 Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sekarang sudah lepas dari bahaya, namun perlu istirahat total untuk beberapa waktu. Tapi usia kandungannya 1 bulan, asupan nutrisinya harus dijaga dengan baik. Hamil? Anda sebagai suaminya, istri Anda sendiri hamil, Anda tidak tahu. Saya bukan dia. Di mana ini? Kenapa kau di sini? Dokter bilang kau hamil, perlu istirahat total. Aku hamil? Gawat, si bisu hamil. Jika anak haram ini dibiarkan hidup, akan jadi masalah besar. Bagaimana mungkin aku hamil? Mungkinkah malam itu? Aku benar-benar hamil, anak Kak Tongtong. Dokter bilang kamu hamil. Kamu perlu seseorang untuk merawatmu. Di mana suamimu? Aku akan mencarinya. Sebenarnya, anak ini adalah... Mas Ardi, ada dokumen yang perlu kau tangani. Baiklah. Istirahatlah yang baik. Bagaimanapun caranya, bunuh dia. Terakhir kali memberinya obat, malah menguntungkan si bisu itu. Kali ini, aku harus berhasil. Kak Ardi, cicipi kopi yang kubuatkan untukmu. Pak Ardi, Nona Su menunjukkan reaksi keracunan. Apa? Aku segera ke sana. Joko orang yang tidak berguna. Bagaimana dia tidak membunuhnya? Ada apa? Pasien menunjukkan tanda-tanda keracunan dan membutuhkan transfusi darah segera. Lalu apa yang kalian tunggu? Tapi stok darah RH negatif golongan darah AB di rumah sakit tidak mencukupi. Halo. Carikan aku darah RH negatif golongan darah AB dari seluruh rumah sakit di kota ini. Cepat. Sukian bergolongan darah RH negatif AB. Su juga. Mengapa semuanya begitu kebetulan? Ibu hamil sudah melewati masa kritis, keluarga boleh menjenguk, namun perhatikan kondisi emosional pasien. Kamu tunggu di luar. Sayang, ayah yang menyelamatkan kita. Apakah kita bisa memberi ayah kesempatan lagi? Begini, aku datang hanya ingin bertanya, apakah kemarin kamu makan sesuatu yang tidak higienis? Lalu,
Apakah kamu bertemu dengan seseorang yang mencurigakan? Pakmu? Hanya ada seorang pria bermasker dan bertopi yang datang untuk mengganti infus. Apakah kamu ingat wajahnya? Dia memakai masker. Temukan dokter itu untukku. Temukan dokter itu untukku. Pakmu, saya datang melapor. Sistem pengawasan di rumah sakit rusak, tak ada rekaman. Apa katamu? Maaf, Pakmu. Akan segera saya cek. Berhenti. Kejadian yang sama. Aku tak mau itu terulang lagi. Baik, Pak. Pakmu. Silakan beristirahat. Di mana ibuku? Ibumu sudah kami rawat di rumah sakit. Begitu dia sadar, akan kuatur agar kalian bertemu. Mutingshen telah memeriksa rekaman CCTV rumah sakit. Kau tak meninggalkan jejak kan? Tenang, aku Zauki yang menanganinya. CCTV rumah sakit sudah kuhancurkan. Kau memang cerdik. Orang-orangku semua terluka. Karena itu, kau harus tambah bayarannya. Kau belum menyelesaikan kerjamu? Masih mau uang? Nona Qin, pikirkanlah baik-baik. Jika aku Zauki tertangkap, kau pun takkan lolos. Jangan banyak bicara. Tambahkan 10 juta rupiah lagi. Urusannya belum tuntas, masih ingin uang? Zauki, cepat atau lambat akan kuhabisi kau. Siapa sebenarnya yang berniat mencelakai Sukian? Kakmu, tidakkah menurutmu ini aneh? Latar belakang keluarga Sukian terbilang sangat sederhana. Siapa yang mau repot mencelakainya? Langsung saja katakan. Menurutku, Nona Qin tampak mencurigakan. Kakmu, masalah rumah sakit untuk sementara kita kesampingkan. Nona Qin sama sekali tidak mengenal Ibu Sukian. Lalu dari mana rekaman sebelumnya itu? Maksudmu, rekaman itu dipalsukan oleh Yue? Benar. Selidiki masalah ini. Ingat, selidiki secara rahasia. Baik. Saya, Xiao Xiao. Leontin giok miliknya palsu. Yang asli ada di sini. Yue, Sukian, siapa sebenarnya yang berbohong? Kak Tingsen, kamu pasti lelah seharian. Bagaimana kalau aku pijat bahumu? Tidak perlu. Kak Tingsen, kenapa tiba-tiba jadi dingin padaku? Jangan-jangan... Oh ya, bagaimana keadaan Sukian? Kamu mengkhawatirkannya? Tentu saja, dia tertusuk pisau untukmu. Dia adalah penyelamat hidupku. Kalau begitu, aku membawanya pulang untuk memulihkan diri. Kamu tidak keberatan, kan? Kak Tingsen, apakah kamu sedang mengujiku? Atau sudah mulai mencurigaiku? Tentang Sukian di rumah sakit yang diracun, bagaimana menurutmu? Kak Tingsen, apa maksudmu? Tidak apa-apa. Kau memang teliti. Aku ingin dengar pendapatmu. Dia benar-benar mulai mencurigaiku. Biarkan aku sendiri. Tidak boleh. Aku harus menyingkirkan bayi dalam kandungan Sukian. Gadis bisu itu tengah mengandung anak kakak Tingsen. Bagaimana bisa begini? Nona Qin, bagaimana kalau
Tidak boleh kakak Ting Shen mulai mencurigaiku. Lalu, bagaimana? Asalkan kamu Kamu sudah diperiksa dengan teliti. Rekaman itu memang palsu. Aku Xiao Xiao. Jadi, mungkin saja Sukian adalah Xiao Xiao. Lu Yuan, kau berulang kali merusak rencanaku. Aku pasti akan membuatmu terusir dari keluargamu. Bibi Li, berikan aku kunci ruang kerja. Nona Qin, kata sandi ini hanya Tuan Muting Shenmu dan Lu Yuan yang tahu. Dengan begini, menimpakan pencurian rahasia kepada Lu Yuan, bukankah lebih mudah? Kamu hanya perlu mendengarkanku untuk bisa tetap tinggal di keluargamu. Tapi Tuan Muting Shenmu, Kakak Ting Shen sekarang hanya memikirkan Sukian. Jangan lupa bagaimana kamu mencelakainya. Hanya aku yang bisa melindungimu. Verifikasi berhasil. Berkas ini dicuri oleh Lu Yuan, dan kita tidak ada hubungannya dengan ini. Paham? Bagaimana keadaanmu? Apa kau sudah merasa lebih baik? Dokter bilang kau tidak nafsu makan. Apakah ada yang ingin kau makan? Bubur. Bubur? Pergi belikan. Lain kali jika kau ingin makan sesuatu, kirimkan saja pesan padaku. Kak Tong Tong, ternyata juga bisa selembut ini. Ini, buburnya sudah datang. Biar aku saja. Jangan bergerak. Aku akan menyuapimu. Dua hari lagi, pulanglah bersamaku ke rumah keluargamu. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Selamat datang kembali. Mulai hari ini, kalian semua harus merawat Sukian dengan baik. Jika ada yang membuat masalah lagi, keluar saja dari rumah keluargamu. Ayo pergi. Sukian, jangan senang dulu. Pertunjukannya akan segera dimulai. Sayang. Kita pulang. Ya. Jangan bergerak. Kamu terluka. Kian. Terima kasih telah menyelamatkan Kak Ting Shen. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja aku. Aku tidak butuh apa-apa. Aku menyelamatkannya karena dia Kak Tong Tongku. Kamu istirahat saja di sini. Bibi Li, bereskan barang-barang Kian Cian untukku. Baik, Nona Qin. Lukamu sudah lebih baik? Bibi Li, kenapa kau begitu ribut? Bagaimana jika Kian ketakutan? Tuanmu, Nona Qin, lihat. Nona Qianqian ini terlalu aneh. Ini semua berisi barang-barang pribadi tuanmu.
Salsa, kau bener-bener gila. Tidak. Bukan aku. Aku benar-benar tidak tahu mengapa ada barang-barang ini. Berbohong pun tidak membuat sketsa. Ini semua ada di lemarimu. Kau masih mengelak? Kamu, lebih baik kita pindah tempat, biarkan Salsa memulihkan diri. Aku khawatir penyakit obsesinya akan semakin parah. Salsa, aku butuh penjelasan yang masuk akal. Aku tidak melakukannya, seseorang menjebakku. Pak Taufan, keluarga Taufan tidak boleh membiarkan dia tinggal. Harus mengusir orang gila ini. Kemasi barang-barangnya. Sore ini, aku akan menyuruh Lu Yuan membawamu ke tempat baru untuk memulihkan diri. Kamu, kasus keracunan di rumah sakit sudah ada petunjuk. Si brengsek Zauki, jangan-jangan meninggalkan bukti? Ini rekaman CCTV rumah sakit, data video yang dipulihkan. Aduh, Nona Qin, Sukian terluka. Aku tahu Sukian telah menyelamatkan nyawa kakak Ting Shen, tapi bagaimanapun juga, aku tak akan pernah mengizinkan orang gila mendekati kakak Ting Shen. Nona Qin, apa maksudmu? Semua ini disembunyikan oleh Sukian, barang-barang pribadi milik Tuan Mu Tingshen. Lihat, celana dalam sikat gigi sampai foto-foto diam-diam. Cukup. Segera kumpulkan barang-barang di lantai. Rapikan untukku. Tunggu, biar aku ambil sendiri. Minta tim teknis perusahaan untuk memperjelas wajah orang ini. Baik. Oh ya, aku sudah menyiapkan tempat baru agar Sukian bisa pulih. Bawa dia ke sana dulu. Kakmu, bagaimana kalau kita periksa lagi soal ini? Aku yakin Sukian bukan orang seperti itu. Penampilan bisa menipu. Kakak Ting Shen, ada yang perlu kukatakan padamu? Lu Yuan, dia mencuri dokumen rahasia perusahaan. Lu Yuan, dia mencuri dokumen rahasia perusahaan. Pakmu Nona Qin benar. Saya melihatnya sendiri. Lu Yuan diam-diam masuk ke kantor Anda. Kakmu, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Kau tahu betul orang seperti apa aku. Dulu kau memang sangat setia kepada Kak Teng Shen. Tapi sejak Sukian muncul, semuanya berubah. Kalian bekerja sama hanya untuk mencoba merebut harta keluargamu. Nona Qin, bicara harus ada buktinya. Buktinya ada di ruang belajar. Beranikah kau ke sana untuk konfrontasi? Kakmu, aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang merugikanmu. Selain kau dan Kak Teng Shen, tidak ada orang ketiga yang tahu. Kata Sandi Brankas. Sekarang dokumennya hilang. Selain kau siapa lagi? Pakmu, berikan aku waktu. Aku pasti akan menemukan kebenarannya. Kebenarannya adalah kau yang mencurinya. Qin Yuwei, aku bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, lihat ini. Ini adalah fotomu dan Sukian. Selingkuh. Ini juga mungkin alasan kau berulang kali membantunya. Lu Yuan, pakmu sudah sangat baik padamu. Kau malah bekerja sama dengan Sukian, ingin merebut harta keluargamu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apalagi yang ingin kau katakan? Fotonya palsu. Apakah ini sama dengan rekaman palsu? Itu. Kakmu. Anak di perut Sukian. Jangan-jangan juga anakmu? Hubunganku dengannya murni. Diam. Aku menganggapmu sebagai saudara. Tapi kau melakukan ini padaku. Berkolusi dengan orang luar. Menjebak Yu Wei. Dan mencuri rahasia perusahaan. Kakmu, kau memukulku dan aku tidak akan melawan. Anggap saja ini sebagai balas budiku. Tapi mulai sekarang, kita masing-masing jalan, urus urusan kita sendiri. Ulangi sekali lagi. Aku tidak akan mengabdi pada orang yang salah menilai. Bermesraan begitu, siang bolong begini, sungguh tak tahu malu. Harusnya aku sangat membenci Sukian. Namun mengapa saat melihatnya dengan Lu Yuan, aku justru merasa tak nyaman. Sukian, kau tak perlu lagi tinggal di keluargamu. Lebih baik kau pergi saja.
Tak bisa, aku harus menjelaskan semuanya pada Kak Tongtong. Semua itu cuma jebakan orang lain. Sekretaris Lu Yuan itu orang baik. Kami berdua dijebak, pasti salah paham. Berani-beraninya kau muncul di depan Tuan Mutingshen? Cepat pergi, jangan menodai mata Tuan Mutingshen. Hubunganku dengan Lu Yuan itu bersih. Kau tak boleh menuduhnya begini. Apa hakmu membelanya, Sukian? Apa kau pikir karena telah menyelamatkanku? Kau boleh menggurui aku? Siang ini aku akan mengantarmu ke tempat baru untuk pemulihan. Si bisu kecil. Sekarang saatnya aku menyelesaikan semua urusanku denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kembalikan giok itu padaku. Setelah kita menikah, dengan atau tanpa giok ini, siapa aku tidak lagi penting. Aku sudah bilang padamu, aku paling benci kamu menatapku dengan tatapan seperti itu. Sekarang kamu hamil anak dari Sukian. Apakah kamu merasa sangat bangga? Sekarang aku akan membuatmu merasakan sakitnya kehilangan anak. Jangan. Aku akan membuat anakmu meninggal di dalam kandungan. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Apakah ada yang terluka? Kakak Tingsen, untungnya kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku takut nanti aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sukian, kamu benar-benar ingin membunuh Xiao Xiao. Aku tidak melakukannya, dia jatuh sendiri. Cukup. Aku melihat dengan mata kepala sendiri kamu mendorongnya. Apa yang kamu lihat bukanlah kebenaran. Qin Yue selalu berbohong padamu. Sukian, apa kamu gila? Kamu bahkan ingin mendapatkan kakak Tingsen dan menginginkan nyawaku. Dia orang jahat. Kepalaku sakit sekali. Aku akan membawamu kembali ke kamar. Apakah kamu akan tertipu olehnya lagi? Cukup. Bagaimana bisa aku memperlakukanmu yang seperti ini? Psikopat berhati ular sebagai Xiao Xiao? Sayang. Bagaimana kalau kita tidak menginginkan ayah lagi? Ibu benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga. Xiao Xiao, selama beberapa hari ini kakak memang salah. Semua ini karena Sucian terlalu licik, sehingga kakak Tingsen jadi bingung. Siapa Xiao Xiao yang sebenarnya? Aku sudah memikirkannya. Tunggu saja sampai urusanku selesai. Kita akan menikah. Benarkah, Kak Tingsen? Apa aku sedang bermimpi? Aku jamin ini bukan mimpi. Dan aku tidak akan pernah lagi mengurus urusan Sukian. Kak Tingsen, kau memang baik. Ibu menelponku. Ada urusan pribadi yang ingin kubicarakan dengannya. Baiklah, kalian selesaikan dulu. Halo? Mana uangnya? Mutingshen sudah menemukan tempat persembunyianku. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Beri aku kepastian, kapan kau akan mengirim uangnya. Pikirkan baik-baik, jika aku tertangkap, aku pasti akan mengadumu. Besok sore, kita bertemu di tempat biasa. Bukankah aku sudah menyuruhmu berhati-hati? Kenapa kau masih bisa ketahuan, Mutingshen? Seberapa mengerikan Mutingshen? Apa kau tidak tahu? Aku tidak peduli. Sekarang beri aku 10 miliar rupiah. Aku akan segera pergi. 10 miliar? Kau pikir aku punya mesin cetak uang? Aku tidak peduli, kau cari jalannya. Jika dalam 3 hari aku tidak mendapatkan uangnya, kita sama-sama hancur. Xiao Xiao, setelah aku kembali dari perjalanan bisnis ini, kita akan mulai mempersiapkan pernikahan. Kak Tingsen, pernikahan kita pasti akan sangat sempurna. Tunggu aku. Baik Zauki maupun Sukian, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak pernikahanku. Ini 200 juta rupiah. Kau bersedekah padaku? 200 juta rupiah ini.
Sebagai kompensasi karena engkau tertusuk pisau untukku kemarin. Besok kau harus meninggalkan rumah keluargamu. Aku punya tangan dan kaki. Aku tidak akan mati kelaparan. Tunggu. Sebelum pergi, kau harus meninggalkan anak haram di perutmu. Ini anakmu Tingchen. Sayangnya, Kak Tingchen selalu berpikir kau mengandung anak haram, Lu Yuan. Kak Tongtong, tolong selamatkan bayiku. Anak haram ini sudah cukup lama berada di perutmu. Haram ini di perutmu sudah cukup lama. Kalau Kak Tongtong tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Kau pikir tanpa aku memberinya obat pada Tuanmu Tingchen, kau punya kesempatan untuk hamil anaknya, berikan padanya. Minggir, tidak berguna. Minum saja. Stempelnya ketinggalan, pulang dulu. Mau mati, ya? Aku akan membantumu. Aduh, gawat. Tuanmu Tingchen sudah kembali. Kamu sudah kembali. Bagaimana ini? Kalian keluar dulu, serahkan ini padaku. Aku salah. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak merebut kakak Tingchen darimu. Aku mohon, jangan bunuh aku. Sukian, apa yang kau lakukan? Xiao Xiao, kau baik-baik saja? Kakak Tingchen, apakah aku akan mati? Tidak apa-apa, ada aku di sini. Jangan percaya padanya, dia orang jahat. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Sukian, jika terjadi sesuatu pada Yu Wei, nyawamu akan melayang. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Anakku. Begitu banyak darah yang keluar. Sungguh sial. Buang dia keluar. Jangan mati di sini. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Tolong, anakku. Dokter, bagaimana keadaannya? Anaknya tidak dapat diselamatkan, dinding rahim pasien mengalami kerusakan parah, dan sekarang menyebabkan pendarahan hebat. Rahim harus diangkat. Dokter, Anda harus memikirkan cara. Dia masih sangat muda. Saya bisa memahami perasaan Anda, tetapi jika ditunda lebih lama lagi, pasien mungkin berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Sekarang perlu tanda tangan dari pihak keluarga. Apakah Anda keluarga pasien? Saya akan tanda tangan. Saya ibunya Sukian. Dokter, Anda harus menyelamatkan nyawa putriku. Bibi, ibu sudah merawat Sukian seharian. Lebih baik ibu pulang dan beristirahat. Kesehatan ibu baru saja pulih. Saya tidak akan pergi sebelum melihat Xiao Xiao siuman. Siapa keluarga Sukian? Silakan bayar biaya administrasi di meja resepsionis. Pak Lu, saya bawa uang. Tolong jaga Xiao Xiao. Baik. Anakku, ini anakmu. Jangan sakiti dia. Sukian, kau bisa bicara. Syukurlah. Sukian, katakan padaku siapa yang melukaimu. Aku akan mengurusnya sendiri. Mutingchen, kan? Aku akan menuntut keadilan untukmu. Tidak perlu. Begini juga baik. Aku tidak berhutang apapun lagi pada keluargamu.
Mutingsen, cepat atau lambat dia akan menyesal. Anakku sudah tiada, kan? Yang terpenting sekarang bagi Sukian adalah memulihkan kesehatannya. Oh ya, tadi Bibi pergi bersama perawat. Apa aku harus memanggilnya kembali? Mutingsen, kau tahu betapa menderitanya Sukian karenamu. Mutingsen, apakah kamu tahu Sukian menderita separah apa karenamu? Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Baiklah, kalau begitu aku beritahu kamu. Anak dalam kandungan Sukian adalah... Tuan Mutingsen, Nona Qin sangat tidak stabil emosinya dan terus merengek ingin keluar dari rumah sakit. Ah, jangan bunuh aku. Jangan takut, kakak akan melindungimu. Pulang, kakak Sukian, bisakah kau membawaku pulang? Lukamu belum sembuh sekarang, kita harus di rumah sakit dulu. Tidak mau, aku ingin pulang. Aku takut di sini. Tuan Mutingsen, karena Nona Qin sangat menolak untuk dirawat di rumah sakit, bagaimana kalau kita minta dokter untuk datang ke rumah saja? Jangan takut, kakak akan membawamu pulang. Ibu, Sukian, kamu bisa bicara? Cian, kamu bisa bicara? Syukurlah, Kian-Kianku akhirnya bisa bicara. Bibi, dokter bilang, Kian mendapat rangsangan eksternal. Jadi dia bisa bicara. Bu, jangan menangis. Bukankah aku sudah baik-baik saja? Ini semua salah ibu. Kamu sampai menderita seperti ini. Bertemu ibu adalah keberuntunganku. Anak malang. Siapa yang membuatmu seperti ini? Ini semua karena Yue. Dia mencuri identitas Qianqian. Bibi, Qianqian di keluarga Pradipta telah banyak disakiti. Yue. Dia mencuri liontin giok Qianqian dan memfitnah Qianqian. Arka Pradipta, dia memukul Qianqian tanpa alasan dan membuatnya seperti ini. Seharusnya ibu tidak mempertemukanmu dengan kakakmu. Jangan bunuh aku tahu aku salah. Jangan takut, ada aku. Tidak lelah berpura-pura? Kamu kok tiba-tiba bisa bicara? Oh, kamu sengaja pura-pura bisu, ingin mendapatkan simpati Tuan Pradipta? Arka Pradipta, kamu tidak pernah percaya padaku. Tapi tidak apa-apa. Jangan marahi aku lagi. Kepalaku sakit. Lihatlah, kamu membuat Yue hampir gila. Ini sama saja dengan pembunuhan. Pembunuhan yang sebenarnya membunuh adalah kalian. Dia pantas mendapatkannya. Tukang pijat menjijikkan. Putriku mendapatkan uang dengan kerja keras. Apa hakmu untuk meremehkannya? Bukankah kau juga seorang pembantu? Saya memang pembantu, tapi saya bekerja untuk keluargamu. Bukan urusanmu untuk menggurui saya. Kau termasuk yang menyakiti Xiao Xiao, kan? Jangan berpikir Sukian mudah diganggu, karena dia tidak punya ibu. Tuan Mutingsen, saya punya bukti yang membuktikan bahwa Sukian adalah adikmu yang sebenarnya. Apa katamu? Tidak bisa aku dan kakak Tingshen akan segera menikah, tidak bisa dirusak olehnya. Dasar wanita tua, omong kosong apa, cepat pergi. Diam. Lanjutkan. Saat itu saya menemukan Sukian di kaki gunung. Dia mengepang rambutnya, mengenakan gaun putih, sepatu kulit hitam kecil, menggenggam erat setengah liontin giok ekor ikan. Kepang, gaun putih kecil, sepatu kulit hitam kecil, liontin giok ekor ikan. Kakak Tingshen, apa kau tidak menginginkanku lagi? Tuan Mutingsen, ibu dan anak perempuan itu adalah penipu. Sukian pasti telah memperlihatkan buku harian Anda kepada ibunya. Bukti ini tidak terlalu meyakinkan. Bu, ayo pergi. Tidak perlu menjelaskan lagi. Tunggu, saya punya saksi untuk membuktikan bahwa Sukian adalah Xiao Xiao.
Saya punya saksi. Bisa membuktikan Sukian adalah Xiao Xiaoi. Ini dokter yang dulu memeriksa Sukian. Dia bisa membuktikan apa yang dikatakan Bibi itu benar. Dulu, waktu Hui Fang meminta saya untuk memeriksa Sukian, saya benar-benar ingat dia memegang liontin giok berbentuk ekor ikan. Lu Yuan, kau hanya mencari orang tua dan menyuruhnya bicara beberapa patah kata, lalu kau pikir bisa menipu Kak Tingshen? Pak Lu di desa Taoyuan sudah menjadi dokter selama beberapa puluh tahun. Tidak bisa, kalian bisa menanyakannya. Meskipun dia seorang dokter, lalu kenapa? Bukankah itu tetap tidak bisa membuktikan bahwa Sukian adalah Xiao Xiao? Siapa bilang tidak ada bukti? Wajah Xiao Xiao saat kecil, selain Mu Tingshen, hanya orang yang benar-benar pernah melihatnya, yang bisa mengenalinya. Aku akan segera kembali. Kak Tingshen. Di mobil Mu Tingshen ada foto Xiao Xiao. Setelah dokter memastikan bahwa dia dulu memeriksa anak itu, kebohonganmu akan terbongkar. Nona Chin, kau baik-baik saja. Dokter, foto ini, anak kecil ini, apakah dia yang dulu kau selamatkan? Kak Tingshen, percaya atau tidak, aku tak pernah membohongimu. Benar atau salah, kebenarannya akan segera terungkap. Saya telah memeriksanya. Anak perempuan di foto ini bukanlah pasien yang dulu saya tangani. Tidak mungkin. Dokter, tolong periksa lagi. Saya sudah bilang bukan. Ya bukan. Anak muda, kau ingin aku ikut berbohong denganmu? Dokter, Anda harus berkata jujur. Dulu aku yang memintamu datang memeriksanya. Pasti ada yang salah di sini. Katakan padaku, mereka? Apa mereka baru saja memberimu uang, menyuapmu? Cari cara untuk menyerahkan ini kepada orang tua itu, jangan biarkan dia bicara sembarangan. Aku tak paham apa yang kau katakan. Maaf semuanya, aku ada urusan, pamit dulu. Tak usah dikejar, Lu Yuan. Aku tak mau lagi punya urusan dengan keluargamu, memiliki hubungan apapun. Buktinya sudah jelas. Sekarang kau pura-pura tak peduli? Sukian, apa kau merasa sudah terlambat? Memang terlambat. Aku tidak akan pernah lupa. Kau yang mencelakai bayiku. Cukup, Sukian. Ini semua kesalahanmu sendiri. Jika bukan karena kau, Mu Tingshen, aku lebih baik tak pernah bertemu denganmu. Marah. Sukian, berani sekali kau melakukan ini pada Kak Tingshen. Aku akan menuntutmu karena penyerangan. sudahlah. Urusan ini, biarkan berlalu saja. Hari ini, aku akan melepaskan kalian. Kak Tingshen, ayo pergi. Kamu? Apakah masih sakit? Hanya luka kecil. Aku sudah memikirkannya. Bagaimana kalau kita segera menikah? Benarkah? Bagus sekali kamu. Akhirnya aku bisa menikah denganmu. Pernikahan mewah. CEO perusahaan keluargamu dan putri keluarga Qin akan menikah 3 hari lagi. Taufan, mulai sekarang kita benar-benar menjadi orang asing. Orang yang berbicara dengan Yue itu kok mirip sekali dengan orang yang meracuniku di rumah sakit dulu ya? Ada apa? Rasanya seperti ada yang mengawasiku. Ada sepasang mata yang mengawasiku. Tenang saja, tempat jelek ini bahkan hantu pun tidak mau datang. Mana uangnya? Rp10 juta, ambillah, pergilah. Jangan pernah kembali. Tunggu. 10 juta rupiah kau pikir aku pengemis? Berapa banyak lagi yang kau inginkan? 100 juta rupiah? Kau gila?
Kau tidak takut perbuatanmu terbongkar olehku, ha? Jangan lupa kau juga terlibat. Aku tidak peduli. Hidupku tak berharga. Tapi kau tidak bisa begitu. Kau nyonyamu, kau akan segera menjadi nyonyamu. Kekayaan ratusan miliar rupiah, menyeretmu bersamaku tidak merugikanku. Leontin Giok palsu, meracuni Sukian, satu persatu kasus ini, hanya dengan membocorkan satu saja. Nilainya lebih dari 100 juta rupiah, kan? Kau mengancamku? Memang kenapa? Aku memang mengancammu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Hahaha. Beri aku uangnya dalam 3 hari. Hahaha. Aku paling benci diancam. Kau harus mati. Sukian juga harus mati. Tolong aku. Kumohon. Kenapa kau menolongku? Padahal kau tahu orang yang menyakitimu adalah aku. Orang yang benar-benar ingin menyakitiku adalah Qin Yue. Kau hanya orang suruhan. Kau sama sekali tidak membenciku. Aku tidak bisa melihat seseorang mati di depanku. Maafkan aku. Maafkan aku akan mengungkapkan wajah asli Qin Yue kepada Mu Tingshen. Tidak perlu. Asalkan kau tidak melakukan kejahatan lagi. Sukian, kau baik-baik saja? Ayo kita pergi. Qin Yue telah merampas segalanya darimu, dia harus membayarnya. Sukian, kau harus menuntut keadilan untuk dirimu sendiri. Aku tidak ingin lagi ada urusan dengan keluargamu. Aku berencana menyerahkan video ini ke polisi. Polisi memang bisa mengembalikan keadilan padamu. Tapi jika kau terus menghindar, Mu Tingshen tidak akan pernah bisa melalui hal ini. Mereka sangat serasi. Kudengar Nona Qin adalah orang yang dicari Tuan Mu Tingshen selama belasan tahun. Akhirnya bersatu juga. Nona Qin, maukah Anda menikah dengan Tuan Mu Tingshen? Saya bersedia. Tuan Mu Tingshen, maukah Anda menikahi Nona Qin? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Perempuan jahat ini untuk apa datang ke sini? Sukian, bagaimana kau bisa datang? Aku datang untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Lancang, tangkap dia. Usir dia. Takut ya, seperti anjing yang melompat tembok. Aku tidak takut apapun. Justru kau yang mengacaukan pernikahan ini, akan kubuat kau membayarnya. Kita lihat saja siapa yang akan membayarnya hari ini. Sukian, beraninya kau. Kau berani mengacaukan pernikahanku. Mu Tingshen, kau sungguh bodoh. Kau masih belum melihat kebenarannya. Yang ingin kau katakan? Lihat baik-baik. Orang yang berdiri di hadapanmu sama sekali bukan Xiao Xiao. Dia hanya penipu. Perempuan jahat Sukian ini berbohong lagi. Terakhir kali dia mengacaukan pesta pertunangan. Hari ini dia mengacaukan pesta pernikahan. Jika aku Tuan Mu Tingshen, aku tidak akan memaafkannya. Usir dia keluar. Kalian boleh mengusirku. Tapi lihat dulu layar lebarnya. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa? Qin Yue ternyata penipu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita semua telah ditipu oleh Qin Yue? Apakah aku benar-benar salah orang? Kak Tong Tong, jangan tertipu olehnya. Leontin Giok ini bukan miliknya. Akulah Xiao Xiao. Aku tidak akan pernah mempercayamu lagi. Ternyata aku salah. Kak Tingshen, ini Sukian. Dia memfitnahku. Qin Yue, kau benar-benar keras kepala. Sukian, kau hanya iri padaku. Itu sebabnya kau melakukan segala cara untuk menyakitiku. Orang yang kau jebak adalah aku. Kau mencuri Leontin Giokku, meniru identitasku. Kau pikir dengan video palsu, kau bisa menipu semua orang? Kak Tingshen, jangan percaya padanya. Cukup, aku akan membuat penilaianku sendiri. Kak Tingshen, dengarkan penjelasanku. Aku tidak pernah melakukan itu. Ini Sukian, semuanya adalah konspirasi Sukian. Video itu pasti palsu. Kak Tingshen, percayalah padaku.
Benar video ini, pasti hasil editan. Mungkin Sukian sengaja memfitnah Nona Qin untuk mendapatkan posisinya. Sudah ku bilang, Nona Qin cantik dan berkelas. Bagaimana mungkin dia palsu? Benar, Kak Tingshan. Akulah Xiao Xiao. Siapa bilang kau Xiao Xiao? Apa yang bilang kau Xiao Xiao? Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah ini Lu Yuan, sekretaris Tuan Mutingshan? Kenapa dia juga ikut mengacau? Kalian belum tahu kan? Lu Yuan ini sudah lama selingkuh dengan Sukian, ingin menguasai harta keluargamu. Sukian, kau hebat juga. Bisa membuatnya melakukan hal ini. Demi dirimu, masih bilang kalian tidak ada hubungan? Orang yang buta melihat semuanya kotor. Mutingshan, aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi untuk membawa seorang saksi. Dia bisa membuktikan identitas Sukian. Benar, saya bisa membuktikannya. Sukian, Lelucon, apa buktinya? Saat aku menemukan Xiao Xiao dulu, dia terus demam tinggi. Dokter inilah yang merawatnya. Dia pernah melihat liontin giok Xiao Xiao. benar. Saat itu dia mengikat rambutnya dengan kuncir kuda dan memegang liontin giok berbentuk ekor ikan. Kau yakin kau tidak berbohong? Sebagai dokter, saya tidak akan berbicara sembarangan. Tuan, dokter ini jelas sudah disuap oleh Sukian. Aku ingat terakhir kali kau masih membela Yu Wei. Kenapa sekarang berubah pikiran? Terakhir kali Qin Yue, dia Diam. mengancamku. Yu Wei bukan orang seperti itu. Mutingshan, kau sudah benar-benar buta mata dan hati. Kau sudah dibutakan oleh Qin Yue. Kau berani menghina Yu Wei lagi? Tidak akan kumaafkan. Mutingshan, kau tidak berhak melawanku. Berani sekali kau memukul Tingshan. Kau pikir kau pantas menyentuh Sukian? Kak Tingshan, mereka berkomplot untuk menggertakku. Orang-orang usir mereka. Hentikan. Zhao Qi, bukankah dia sudah mati? Bagaimana bisa dia ada di sini? Nona Qin, takut ya? Apa yang harus kutakuti? Aku bahkan tidak mengenalmu. Secepat itu kau lupa dengan tukang pukulmu? Zhao Qi, Omong kosong apa yang kau bicarakan? semua hal yang menjebak Sukian. Bukankah kita yang merencanakannya bersama? Lebih tepatnya, kaulah dalangnya. Kau mencuri liontin giok Sukian, menyuruhku untuk menghinanya, meracuninya di rumah sakit. Semua hal ini, bukankah kau yang memerintahkanku dari belakang? Kak Tingshan, jangan percaya padanya. Mereka sekongkol dengan Sukian. Wanita kejam, aku selalu bekerja untukmu, dan sekarang kau ingin membunuhku untuk menutup mulutku. Kalau bukan karena Sukian menyelamatkanku, aku sekarang sudah menjadi mayat. Jadi aku ingin membantunya, mencari keadilan untuknya, dan membuat wanita kejam sepertimu mendapatkan hukuman yang setimpal. Tuan Mutingshan, video di layar itu bukan rekayasa, semuanya fakta. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu, aku hanya berharap bisa membantu Sukian, mencari keadilan. Kau pikir aku akan percaya dengan kata-katamu? Lagi pula kau memang sekongkol dengan Sukian. Tuan Mutingshan, aku. Lalu kedua foto ini pasti tidak palsu kan? Kak Tingshan, jangan. Ternyata Sukian adalah Xiao Xiao. Xiao Xiao, maafkan aku. Aku telah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Maukah kau memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan terhadapku dan ibuku. Aku telah berulang kali menyakitinya. Menyakiti orang yang paling penting. Aku minta maaf. Xiao Xiao, aku minta maaf atas amanat ibu sebelum meninggal. Xiao Xiao, maafkan aku. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Saat Yumei menyakitiku, di mana kau? Kak Tongtongku, kau selalu membela Yumei. Bahkan anak kita, kau gugurkan dengan tanganmu sendiri. Aku salah mengira Yumei sebagai dirimu. Mengapa Yumei membohongiku? Mengapa kau berpura-pura menjadi Xiao Xiao? Apapun yang aku lakukan, kau tidak akan pernah melihatku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kenapa? Mengapa Sukian harus merebutmu dariku? Bandingkan dengan Siska, tidak ada yang bisa menandinginya. Pergi. Qin Yue ini benar-benar kejam sekali. Seharusnya dia mati. Tidak bisa. Aku tidak boleh dilibatkan oleh Qin Yue. Aku harus segera pergi. Bibi Lisa, kau kaki tangannya. Masih ingin kabur? Tuan, ampuni aku. Tuan. Ampuni aku.
Milik Siska akan kubalas 100 kali lipat. Tuan, aku ditipu oleh Qin Yue. Bawa dia pergi, layanilah dia dengan baik. Jangan, Tuan, ampuni aku. Tuan, ampuni aku. Xiao Xiao, kau ingin berbuat apa pada Qin Yue? Qin Yue, pembalasanmu telah tiba. Qin Yue, apa yang kau lakukan? Kau gila. Aku sudah gila. Aku gila karena mencintaimu. Jangan mendekat. Kalau tidak, Sukian akan mati. Qin Yue, jangan gegabah. Lepaskan Sukian. Apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Mu Tingshen, kau pikir aku mudah ditipu? Kau sama sekali tidak akan melepaskanku. Karena sama-sama akan mati, kalian mati bersamaku saja. Tidak, Qin Yue. Lepaskan Sukian. Aku akan melepaskanmu. Kau pikir aku akan percaya? Kau tidak memiliki sedikit pun toleransi padaku, hanya rasa benci. Apapun masalahnya, hadapilah aku. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja ada hubungannya. Jika bukan karena dia, kau sudah menjadi milikku. Kita seharusnya sudah menikah, aku akan melahirkan anak-anakmu, tapi semuanya hancur. Tidak, aku tidak bisa mati di tangan Qin Yue. Qin Yue, tenanglah dulu. Aku bersedia mundur, merelakan kau dan Mu Tingshen. Jangan membohongiku. Mu Tingshen, dia sama sekali tidak mencintaiku. Kau masih ingat saat-saat manis kau dan Mu Tingshen bersama? Kau adalah orang yang paling kucintai. Nantinya kakak akan selalu menemanimu. Xiao Xiao, kau baik-baik saja. Mu Tingshen, aku mengutuk kalian. Aku mengutuk kalian untuk selamanya. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Qin Yue, aku akan mengirim kau ke penjara. Membuatmu hidup di neraka selamanya. Mu Tingshen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ingin mencincangmu. Memotongmu menjadi berkeping-keping. Kebahagiaan yang tidak bisa kudapatkan, kalian juga jangan harap mendapatkannya. Hahaha. 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 Mu Tingshen, akhirnya aku menikah denganmu. Sekarang aku adalah pengantin wanita tercantik. Hahaha. Aku adalah nyonyamu. Aku menikah dengan Mu Tingshen. Haha. Haha. Akhirnya aku menikah dengan Mu Tingshen. Sukian, bagaimanapun juga, kau tetap saja tidak bisa mengalahkanku. Hahaha. Bawa aku juga. Aku telah melakukan banyak kejahatan. Sudah saatnya aku menebus dosa-dosaku. Zhao Qi. Aku telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Aku harus dihukum. Terima kasih telah membuatku mengerti bahwa aku masih memiliki hati nurani. Xiao Xiao, kau juga jangan khawatir. Menebus dosa mungkin adalah tujuan terbaik bagi Zhao Qi. Mu Tingshen. Tuan Mu Tingshen. Tidak ada lagi Xiao Xiao di dunia ini. Xiao Xiao, aku Kak Tong Tong. Jangan pergi. Boleh kan? Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Jika kau ingin aku mati, aku juga bersedia. Jangan pergi, boleh kan? Xiao Xiao, aku tidak akan menyerah. Ayo semuanya lihat, ini boneka tanah liat, buatan tangan murni. Ada yang berwarna kuning? Yang kuning bisa dibuatkan. Tunggu sebentar, aku akan membuatkan satu untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali nanti. Baik. Kak, kami ingin yang baru. Yang baru, kalau begitu kau tunggu sebentar, ya? Baiklah. Kalau begitu kami jalan-jalan dulu. Tidak perlu jalan-jalan dulu, tidak perlu jalan-jalan dulu. Ayo kalian berdua beli yang ini saja. Baiklah kalau begitu. Belilah, silahkan datang lagi. Xiao Kenapa kau Xiao, datang lagi? aku datang untuk membantu. Aku sudah bilang, aku dan kau dan keluargamu. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kau masih ingat ibu? Membuatkan kita 2 boneka tanah liat ini. Ini boneka tanah liat, hadiah dari ibu. Kau pengantin wanitanya, aku pengantin prianya. Kita adalah keluarga sejati. Xiao Xiao, saat besar nanti, maukah kau menjadi pengantin Tong Tong?
Aku ingin bersama Kak Tongtong selamanya. Kakmu? Proyek 500 juta rupiah di Kota Selatan sudah disetujui. Besok adalah upacara penandatanganan. Baiklah, baiklah. Bukankah aku sudah bilang, semua urusan perusahaan kuserahkan padamu, hal-hal ini tidak perlu. Kau laporkan padaku. Tapi, Sudah perusahaan cukup. mereka. Bukankah aku sudah bilang, sampai Xiao memaafkan. Ya saya tidak akan kembali. Bahkan jika perusahaan bangkrut, saya tidak akan kembali. Mutingshen, pergi dari sini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak bisa, Xiao berkata. Seumur hidup itu kurang 1 tahun. 1 bulan, 1 hari, 1 jam, itu tidak dianggap seumur hidup. Xiao, besok kita buka lapak jam berapa? Xiao, kalau begitu besok kita akan membuat, apa ya?